Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Okay guys, before we start the lesson, let me introduce myself. My name is Nadia Zahra. You can call me Miss Nadia. Okay, are you ready to start our lesson today? Okay, let's study together with me. Oke, langsung saja ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense yaitu suatu bentuk kalimat yang menerangkan pekerjaan saat ini. Jadi, kalimat simple present tense ini adalah kalimat yang menerangkan bahwa kejadian itu sedang terjadi saat ini atau sekarang ini. Nah, rumus yang digunakan pada simple present tense yaitu yang pertama kalimat positif. Subjek plus verb one atau kata kerja bentuk pertama, tetapi verbnya ini bisa tanpa s atau is. Bisa juga dengan s atau is jika subjeknya she, he, it. Lalu ditambahkan objek dan ditambahkan time atau keterangan waktunya. Nah, selanjutnya untuk kalimat negatif. Rumusnya subjek plus do atau does plus not plus verb one atau kata kerja bentuk pertama plus object and plus time atau keterangan waktunya. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya do atau does plus subjek plus verb one atau kata kerja bentuk pertama plus objek and plus time atau keterangan waktunya. Dan jangan lupa ditambahkan tanda tanya pada akhir kalimat. Oke, next. Di sini ada subjek. Apa itu subjek? Subjek dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti orang. Nah, subjek itu ada beberapa. Ada I, artinya saya. You, artinya kamu. We, artinya kami. They, artinya mereka. Lalu, she, artinya dia perempuan. He, artinya dia laki-laki. And it, ini untuk kata benda, hewan, atau tumbuhan. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Jadi, she itu untuk perempuan yang tunggal. Jadi dia perempuan sendiri, nggak ada temannya. Kalau he itu dia laki-laki sendiri dan nggak punya teman juga. Kalau they itu menunjukkan orang banyak atau mereka-mereka. Kamu nggak ikutan di dalamnya dan nggak ada di dalamnya. Tetapi kalau we, kamu ikutan, kamu ada di dalamnya. Nah, sedangkan it itu biasanya hewan, benda, tumbuhan, dan lain sebagainya. Oke, Miss Rasa sudah paham ya mengenai subjek. Sekarang kita lanjut. Di sini ada to be. Apa itu to be? To be adalah kata kerja bantu. Jadi, kalau I, pasangannya adalah am. Jadi, bacanya I am, yang artinya saya adalah. Lalu ada you, pasangannya adalah are, yang artinya kamu adalah. Lalu ada we, pasangannya adalah are, yang artinya kami adalah. Lalu they, pasangannya are, yang artinya mereka adalah.
Nah, kita bisa lihat di tabel ini. To be untuk aim artinya to be untuk aim adalah I khusus untuk I. Sedangkan to be are yaitu we, you, dan they. Nah, sekarang yang is. Si pasangannya adalah is yang artinya dia perempuan adalah. He pasangannya adalah is yang artinya dia laki-laki adalah. Sedangkan it pasangannya adalah is yang artinya ini adalah. Sudah paham ya? Nah, itu tadi beberapa macam tentang to be, yaitu I, am, you are, we are, they are, he is, she is, dan it is. Oke, next. Di sini ada to do. Atau di dalam bahasa Indonesia artinya adalah melakukan. Di sini ada kata I do, artinya saya melakukan. You do, artinya kamu melakukan. We do, artinya kami melakukan. They do, artinya mereka melakukan. Tetapi berbeda dengan he, she, dan it. He, she, dan it menggunakan does, bukan do. Jadi, she does, artinya dia perempuan melakukan. He does, dia laki-laki melakukan. Dan untuk lebih pahamnya lagi, bisa dilihat ya di tabel di sampingnya. I, you, we, they, yaitu menggunakan do. Sedangkan she, he, it, dia menggunakan does. Nah, itu tadi penjelasan tentang to do. Miss Rasa sudah paham ya? Sekarang kita lanjut ke to have, atau artinya mempunyai atau memiliki. Di sini I have, saya mempunyai. You have, kamu mempunyai. We have, kami mempunyai. They have, mereka mempunyai. Sedangkan she, he, it, yaitu menggunakan has, tidak menggunakan have. She has, dia perempuan mempunyai. He has, dia laki-laki mempunyai. Nah, untuk lebih memahami bisa dilihat di tabel ini ya. Oke, kita lanjut, yaitu verb. Apa itu verb? Verb adalah kata kerja. Kata kerja dibagi menjadi 3, verb 1, verb 2, and verb 3. Di sini untuk simple present tense, yaitu menggunakan kata kerja bentuk pertama, atau verb 1. Contohnya, read, artinya membaca. Lalu ada kata paint, artinya melukis. Dance, artinya menari. And sing, artinya menyanyi. Lalu draw, artinya menggambar. Study, artinya belajar. Run, artinya berlari. Walk, artinya berjalan. Selanjutnya ada object. Objek dalam bahasa Indonesia artinya adalah benda. Benda itu bisa macam-macam, bisa benda itu meja, kursi, buah, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada bag yang artinya tas, newspaper yang artinya koran, book yang artinya buku, dan masih banyak lagi benda-benda lainnya. Oke, next, adverb of time atau keterangan waktu. Keterangan waktu yang digunakan pada simple present tense. Yang pertama ada every, bisa every day, every month, and every year.
Every itu artinya setiap. Jadi bisa setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun. Yaitu dilakukan secara rutin atau terus-menerus. Nah, selanjutnya ada once a day, once a week, once a month, once a year. Jadi, seminggu sehari, sekali seminggu, sekali sebulan, dan sekali setahun. Selanjutnya ada twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. 2 kali sehari, 2 kali seminggu, 2 kali sebulan, atau 2 kali setahun. Lalu in the morning, in the evening, in the afternoon, and at night. Dan bisa juga pakai always, usually, often, sometimes, never, and today, on Monday, on Thursday, dan lain sebagainya. Bisa juga in July, in August, in June, and in January, and lain sebagainya. Okay, and the last example atau contoh kalimat. Pertama, kita memakai subjek I. Ingat, jika di awal pakai I, maka pada kalimat tanya I-nya berubah menjadi you. Jadi bukan do I, tetapi do you. Tetapi kalau kita menggunakan subjek you, we, they, she, he, or it, maka di kalimat tanyanya tetap mengikuti yang di atas. Contoh kalimat positif. Yang pertama, subjek plus verb one atau kata kerja bentuk pertama plus objek plus time atau keterangan waktu. Subjek di sini I, verb one-nya read, objeknya one book, dan keterangan waktunya every month. Artinya, saya membaca 1 buku setiap bulan. Nah, untuk kalimat negatifnya, subjek plus do atau does plus not plus object plus time. Karena I tadi menggunakan do bukan does. Yang menggunakan does hanya she, he, dan it. Jadi I do not atau I don't. Boleh bacanya I do not atau I don't. Read one book every month, yang artinya saya tidak membaca buku setiap bulan. Negatif adalah kebalikan dari positif. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ini kan di atas I, berarti di bawahnya pakai you. Do atau does plus subject plus verb one plus object plus time atau keterangan waktu. Do you read one book every month? Apakah kamu membaca buku setiap bulan? Oke, itu tadi penjelasan tentang simple present tense. Dan semoga materi tadi dapat dipahami dengan mudah. And thank you for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.